Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Pagi ini Bapak Ibu semuanya semoga dalam keadaan yang luar biasa sehat nggih. Amin. Dalam keadaan siap untuk belajar bersama-sama. Nah, alhamdulillah pagi ini di pertemuan yang ke-6 kita akan belajar bareng-bareng semuanya nanti tentang modul ajar. Nah, sebelum kita belajar, tugas yang sebelumnya tadi malam sudah diselesaikan ya Bapak Ibu? Sudah Bapak. Alhamdulillah sudah Bapak. Alhamdulillah lancar. Tapi ada kendala loh Pak. Itu kok bukan. Iya, jadi untuk pembuatan modul ajar memang kita membutuhkan alur ya. Bagaimana mulai awal untuk persiapan sampai apa yang akan kita hasilkan. Mungkin seperti itu. Banyak sekali ya Bu Kosia detailnya ya. Iya. Iya. Pelan-pelan nanti juga akan terbiasa Bu Kosia. Iya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, untuk Ketua Kelas Bu Khosia silahkan memimpin doa dulu. Iya. Terima kasih dari Pak Wahyu. Semua teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran selanjutnya ini di pertemuan ke-6, semoga kita untuk hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan sebelumnya itu kita awali dengan doa. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih dan saya kembalikan ke Pak Wahyu. Baik, Bu Kosia, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, ketika tadi malam mengerjakan tugas modul ajar, itu kan sebenarnya akan kita bahas hari ini ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah pernah membuat RPP sebelumnya. Nah, ada kesulitan nggak ketika dulu membuat RPP, kemudian yang sekarang ini membuat modul ajar, Bapak Ibu? Ada, Pak. Nggih, gimana Pak Bagus? Nggih, yang modul ajar ini rigid ternyata, Pak ya. Kalau dulu kan RPP itu sempat begitu, tetapi kemudian dirubah jadi satu lembar. Nah, sekarang kok balik lagi dan tambah rumit sepertinya, Pak. Tambah rumit ya? Iya. Kalau jadi Pak Bagus sempat ini ya, sempat bikin RPP yang satu lembar ya? Iya, sempat Pak. Iya, ya, alhamdulillah. Ada kesulitan nggak Pak Bagus ketika membuat RPP yang satu lembar itu? Ya, mungkin pembiasaan saja sih Pak, karena kita dulu rigid, kemudian disimpulkan, akhirnya bingung mana yang harus dipakai, mana yang harus dibuang. Karena kalau memasukkan itu kan lebih mudah Pak ya, daripada buang hal-hal yang tidak penting. Nah, itu yang kesulitannya di situ. Sudah setahun pembiasaan ternyata ada metode baru lagi nih di sekolah penggerak. Jadinya harus adaptasi lagi, Pak. Iya, nggak apa-apa Pak Bagus. Ini kan tantangan untuk kita ya, supaya pendidikan juga lebih baik ya di Indonesia ya. Oke, semoga kedepannya kita semua makin terbiasa untuk membuat modul ajar yang seperti itu. Gitu, amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai sharingnya, supaya kita fresh ya, bisa kita segarkan dulu pikiran kita dengan ice breaking dari Pak Bagus. Silakan Pak Bagus. Ya, ini di sini saya memegang suatu benda Bapak Ibu, kok kayaknya enggak terlihat ini ya. Saya matikan aja video backgroundnya. Nah ini di sini saya punya benda. Ada yang tahu benda apa ini Bapak Ibu? Topi kayaknya Pak ya. Iya, ini topinya anak saya kebetulan ini ya. Nah, di topi ini saya memegang suatu benda Bapak Ibu. Nanti saya beri clue begitu ya. Nanti tolong Bapak Ibu menjawab semua.
Pak Wahyu juga kalau mau menjawab enggak apa-apa loh, Pak. Jadi Boleh jangan ya? sungkan-sungkan. Ya. Nah, saya beri clue ya. Bapak Ibu sudah siap untuk Siap. memulai permainannya? Siap. Iya. Bentuknya kecil. Warnanya biasanya berwarna coklat. Kalau misalkan sudah bisa menebak, boleh silakan. Kemudian biasanya dipakai untuk orang yang sudah tua. Bagaimana? Masih bingung? Capil, Pak. Oh, salah. Nggak salah, Pak. Capil terlalu besar, Ibu. Kalau ditutup pakai topi anak bayi. Oh. Biasanya digunakan untuk orang tua yang giginya sudah renggang-renggang. Apa itu? Bentuknya kecil. Apa ya, Pak? Susur Kecil ya, Pak? hitam. Coklat, Ibu, coklat. Coklat. Susur Iya. bukan ya? Gimana, Pak? Susur, orang tua itu biasanya pakai susur. Oh, bukan. Bukan ya? Kemudian kalau alat ini sudah digunakan, biasanya kalau yang orang hemat disimpan di sakunya lagi, tapi kalau yang orang banyak uangnya biasa langsung dibuang. Apa ayo? Yang tahu? Apa ya? Nah, ada Apa yang ya, tahu ya? Pak? Waduh. Tusuk gigi. Wah, Walah. Kan biasanya dipakai untuk orang tua biasanya, Pak. oh iya, anak-anak nggak suka. Ya. Iya, Je. Bener, Ada lagi. Bentuknya kecil lagi. Bentuknya kecil. Kemudian biasanya berwarna putih. Terus biasanya pakainya diputar-putar. Keluar masuk diputar-putar. Kemudian yang menggunakan biasanya keenakan sampai meremelek. Apa ayo? Yang tahu? serem ini. Ada yang tahu benda ini? Cotton bud. Wah, ya betul, Bu Tias. Cotton bud. Yeay. Barang terakhir ya. Ini Bapak ini Ibu. pemenangnya boleh memiliki hadiahnya ya, Pak? Oh, boleh, Pak. Iya, Pak. Ada Silakan hadiahnya, diambil Pak. di minimarket terdekat hadiahnya. Aku adalah uang. Biasanya aku lebih diikhlaskan orang lain untuk masuk di kotak infak. Tapi kalau ada tukang parkir datang, biasanya juraganku suka mengeluh. Apa ya kok harus ada tukang parkir? Nah, berapakah nominalku? Yang tahu? 500. Berapa ya? Salah, Bu Tias. 1000. Salah. Berapa, Pak Wahyu? 100. Salah. Benar, jawabannya 2000. Ringan di infak, tapi kalau ada tukang parkir biasanya kita mengeluh. Ya mungkin itu aja ice breaking dari saya, sedikit ice breaking receh, tapi semoga melancarkan pembelajaran kita di pagi hari ini. Amin. Kembali lagi ke Pak Wahyu. Yes. Terima kasih Pak Bagus. Ice breaking kali ini benar-benar melancarkan peredaran darah ya. Terutama di bagian otak ini seger jadinya. Yes. Terima kasih sekali lagi Pak Bagus. Bapak Ibu, kembali lagi kita ke materi ya. Setelah tadi ice breaking seger sekali, kita akan mereview apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu terhadap modul yang tadi malam sudah dikerjakan. Sejauh apa ini Bapak Ibu mengerjakan modulnya? Nanti Bu Kosia bisa cerita mulai dari yang bagian ini ya, bagian awal, bagian informasi umum. Ada kesulitan nggak di sana? Nanti Pak Bagus barangkali ada kesulitan atau pengen sharing yang di bagian intinya, di komponen inti. Nanti Bu Tia mungkin bisa sharing di bagian lampirannya mungkin. Monggo, mau siapa yang duluan nih? Ada kesulitan nggak ketika mengerjakan di bagian-bagian itu? Ya, saya Pak. Oke, monggo Pak Bagus. Ya, kalau untuk komponen inti sih tidak berbeda jauh Pak dengan RPP dulu.
tapi mungkin hanya beda istilah saja. Tapi kalau saya baca-baca semalam, mulai dari pertanyaan pemantik, pemahaman bermakna, itu kan sebenarnya sudah ada di pendekatan saintifik yang kita lakukan di RPP itu Pak. Jadi nggak beda jauh sih, hanya beda istilah saja. Itu kalau menurut saya Pak. Iya. Sebenarnya kalau diperhatikan benar-benar enggak ini ya, bedanya enggak terlalu banyak, cuman detailnya memang iya. Lebih didetailkan satu persatu. Bagian inti kan juga ada, sebenarnya bisa kita sisipkan ini ya, RPP ya di bagian inti. Bisa disisipkan RPP. Terima kasih Pak Bagus. Bagaimana dengan Bu Tias? Ada kesulitan nggak di bagian lampiran atau mungkin di bagian lain? Nggak apa-apa kalau ini cerita. Iya Pak, kan di bagian awal itu kan kita harus itu lebih rinci ya kayaknya. Itu memang identitas sih, tapi identitas itu kalau di situ sangat rinci sekali ya, sampai ada model pembelajaran, kemudian fase, sampai ke profil pelajar Pancasila yang diharapkan itu ada di pendahuluan. Yang saya tanyakan, glosari itu ada di mana ya Pak sebaiknya itu? Kan kalau saya melihat di contoh itu bisa di awal, bisa di akhir. Yang sebaiknya ada di mana ya Pak? Ya. Nah, barangkali Bu Hosia bisa membantu atau memberi petunjuk. Glosari itu ada di mana sebaiknya Bu Hosia? Glosari sebaiknya glosari sebenarnya memang ada di informasi umum ya, tapi memang kalau disamakan atau ada perbedaan sih dengan RPP yang dulu dengan modul ajar yang sekarang. Ya agak ribet juga sih. Iya. Ada di informasi umum, ya. Baik, Bapak Ibu, kalau glosari itu kan ini ya, gampangnya kita pakai istilah yang gampang aja ya supaya mudah mengingatnya. Itu kan kata-kata yang sulit ya. Kata-kata ya. Ya, kata-kata yang sulit itu kita coba tuliskan di tempat-tempat khusus gitu supaya anak juga lebih mudah memahaminya ketika ketemu dengan kata-kata yang sulit. Nah, Bapak Ibu mohon izin saya membagi layar share screen, ada sedikit presentasi yang nanti mungkin bisa membuat Bapak Ibu semakin paham ya, mudah memahami bagaimana membuat modul ajar. Ini dari materi yang sebenarnya agak panjang, tapi kita usahakan untuk dipersingkat supaya panjenengan semua lebih mudah memahaminya. Mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Yeah. Nah, sudah terlihat nggih? Sudah Pak. Sudah. Baik. Untuk modul ajar ini sebenarnya hampir sama seperti RPP kalau di kurikulum 2013 dari sebelum-sebelumnya. Cuman dia memang lebih komplit gitu, lebih komplit. Di dalam modul ajar itu sudah ada RPP-nya juga, sudah ada asesmennya, sudah ada rubriknya di sana, macam-macam. Jadi semacam kita bikin satu paket komplit gitu untuk kita sendiri, dan bisa juga digunakan untuk guru lain yang mengajar materi kita ketika kita berhalangan mengajar. Jadi ini bisa sangat membantu sekali. Nah, konsep modul ajar itu sebenarnya adalah implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Jadi di dalam modul ajar yang besar itu, kalau diperhatikan di grafik sebelah kanan, itu modul ajar itu bagian yang besar. Kemudian dia mencakup alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran itu mencakup capaian pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu nanti akan dibikin oleh Bapak Ibu guru, oleh panjenengan semuanya. Yang itu hasil pengembangan dari
capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Nah, profil pelajar Pancasila ini juga sudah ditetapkan oleh pemerintah juga. Nah, tujuan utamanya adalah memang kita menciptakan pelajar dengan profil Pancasila. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga harus berkembang mindset tentang teknologinya, mindset tentang cara berpikirnya. Jadi harus luas juga, seperti itu. Nah, modul ajar di paragraf berikutnya, modul ajar itu disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Ini yang disebut dengan kurikulum yang memerdekakan. Artinya, ketika peserta didik itu belum mampu mencapai fase tertentu, kita tidak bisa memaksakan peserta didik untuk mengambil materi yang lebih sulit ya. Jadi memang harus dituntaskan terlebih dahulu kalau bisa. Dan juga mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Artinya modul ajar itu harus bisa berpikir agak jauh, harus bisa menghasilkan siswa-siswa yang berpikir agak jauh, gitu, nggak berpikir sekarang aja. Jadi harapannya nanti apa setelah siswa itu mendapatkan suatu materi, gitu. Nanti itu juga akan ada di materi yang berikutnya di tujuan pembelajaran. Okay. Nah, kemudian komponen modul ajar. Komponen modul ajar ini terdiri dari 3 bagian utama yang tadi sudah sempat kita singgung ya. Ada informasi umum, ada komponen inti, dan ada lampiran. Secara umum, informasi umum ini terdiri dari 6 bagian, yaitu identitas sekolah, kompetensi awal. Kalau identitas sekolah, Bapak Ibu ketika sebelumnya sudah pernah membuat RPP, saya kira identitas sekolah ini hal yang sangat lumrah sekali ya, karena nggak mungkin bagian ini terlewatkan gitu. Karena ini identitas panjenengan semuanya, termasuk identitas panjenengan juga nanti bisa dimasukkan di sini. Kemudian kompetensi awal. Kompetensi awal ini adalah semacam prasyarat. Kalau misalkan di matematika, itu ketika sampai ke materi perkalian misalkan, kompetensi awal dia harus bisa penjumlahan dulu. Kalau belum bisa penjumlahan, ya jangan masuk ke materi perkalian, nanti malah semakin kesulitan si siswanya. Nah, berikutnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini sebagai tujuan utamanya secara umum, ini bahkan harus masuk di semua mata pelajaran kalau yang ini. Nah, berikutnya sarana dan prasarana. Ini adalah bagian yang alat-alat atau perangkat apa saja sih yang kita gunakan untuk menyampaikan materi itu gitu. Nah, ini harus dituliskan juga. Kemudian target peserta didik dan model pembelajaran. Kalau target peserta didik ini adalah ya siswa yang akan kita ajarkan, misalnya penjenengan ngajar di SMP kelas 7. Nah, berarti target peserta didiknya SMP kelas 7 semester 1 misalnya. Model pembelajaran saya kira di RPP yang sebelumnya pun sudah banyak sekali ya model-model pembelajaran ya. Nah, berikutnya di komponen inti ini ada 8 komponen ya yang nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri ya. Ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, ada persiapan pembelajaran. Ini bagaimana guru mempersiapkan proses belajar mengajar, dan siswa juga apa yang harus dipelajari dulu gitu. Ada kegiatan pembelajaran. Nah, ini mungkin di bagian sini nanti mungkin akan mirip dengan RPP yang pernah Bapak Ibu buat. Tentu juga di assessment. Ada pengayaan dan remedial. Ini juga kalau di yang kemarin-kemarin sih di RPP juga sudah ada, gitu. Termasuk refleksi peserta didik dan guru. Nah, berikutnya di bagian terakhir adalah lembar kerja peserta didik. Termasuk ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Nah, glosarium
mohon maaf ini, huruf saya jadikan belakangnya. Glosarium Bu Tias ternyata ada di bagian lampiran. Oh, ada di belakang ya, Pak. Dari bagian lampiran termasuk daftar pustaka. Nah, jika diperhatikan dari ketiga komponen tadi ya, mulai dari informasi umum, lampiran, kompetensi inti sampai lampiran, ini benar-benar paket komplit gitu. Seperti panjenengan membuat satu materi dalam bentuk satu buku komplit, mulai dari A sampai Z semuanya ada. Jadi ibaratnya benar-benar buku panduan guru untuk mengajar. Masuk kelas, misalkan guru lain membawa modul ajar panjenengan, masuk kelas nggak akan blank, udah pasti. Mengikuti itu udah pasti bisa ngajar. Salah satu tujuannya itu, Bapak Ibu. Nah, sampai sini, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu atau sudah paham semuanya? Saya Pak masih bingung. Masih bingung ya Pak Bagus ya? Nggih. Kan semalam saya membaca terus kemudian saya mengatakan kan hampir mirip dengan RPP Pak. Nah sebenarnya yang perbedaan mendasarnya apa nggih? Kok menurut pemahaman saya ketika membaca hanya beda istilahnya. Tapi ketika Pak Wahyu mengatakan tadi ada perbedaan di rinciannya, nah itu perbedaan seperti apa nggih Pak? Nah, salah satu yang beda, di informasi umum ini ada profil pelajar Pancasila. Kalau di sebelumnya, di RPP biasa nggak ada nggih. Kemudian, nggak ada nggih Bapak Ibu nggih. Kompetensi awal, artinya siswa ini harus bisa apa dulu sebelum masuk ke kompetensi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu saat ini. Ini seingat saya di RPP juga belum ada, nggih. Kemudian untuk hal yang lain, kalau di sini pertanyaan pemantik ini ada, insya Allah kalau di RPP sebelumnya ada. Di pemahaman permana ini insya Allah juga ada. Kalau di di komponen inti ini sebagian besar memang ada di RPP dan juga di sini sebagian besar juga ada di RPP. Cuman dia memang lebih detail, lebih rinci gitu, satu persatu. Oke. Seperti itu Pak Bagus, nggih. Nggih, matur nuwun Pak Wahyu penjelasannya. Terima kasih kembali Pak Bagus. Nah, Bapak Ibu, untuk menguatkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, semoga saja masih ingat ya dengan yang tadi. Saya minta tolong ke Bu Tias nih, untuk menyebutkan 4 saja dari 6 komponen yang ada di bagian informasi umum. Kira-kira apa saja Bu Tias? Nggih Pak, terima kasih waktunya. Identitas sekolah, Ya. profil pelajar Pancasila, Nggih. sarana dan prasarana, Ya. dan model pembelajaran. Seperti itu, bagaimana Bu Hosia? Iya, benar dari Ibu Tias. Mungkin bisa saya tambahkan untuk kelengkapannya. Nggih, silakan. Itu ada kompetensi awal. Setelah identitas, kita harus memahami kompetensi awal apa yang harus kita buat sesuai dengan alur yang akan kita kerjakan. Nggih. Tuh. Nggih. Alhamdulillah yang disampaikan Bu Tias dan Bu Hosia sama-sama betulnya ya. Jadi Bu Hosia menambahkan apa yang sebenarnya udah betul yang disampaikan oleh Bu Tias. Terima kasih Bu Tias, Bu Hosia juga terima kasih. Berikutnya. Sama-sama Pak. Oke, pertanyaan ke Pak Bagus nih. Di komponen inti itu ada 8 Pak Bagus tadi, banyak sekali. Nah, bisa disebutkan 4 saja Pak Bagus untuk komponen intinya. Kira-kira apa saja? Saya sebutkan semua, boleh mboten Pak? Boleh sekali, monggo. Paham Pak Bagus ya. Ada tujuan Pak, yang pertama, kemudian ada pemahaman bermakna, kemudian ada pertanyaan pemantik, Ya. persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, kemudian refleksi peserta didik dengan guru. Begitu Pak mungkin. Mungkin ada yang keliru kali dari jawaban saya tadi. Bagaimana Bu Tias, Bu Hosia? Sudah lengkapkah? Sangat lengkap Pak.
Tadi ada kesiapan guru, Pak, bagus ya? Nggih. Kesiapan guru maksudnya gimana itu? Oh, berarti keliru ya, Bu ya. Saya mengingat-ingat saja itu. Mungkin masuk di persiapan pembelajaran. Persiapan Oh pembelajaran. ya, ya itu, Bu. Pak Wahyu. Iya. Iya. Paling melengkapi, nggih. Nggih, siapa? Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Bagus, terima kasih Bu Hosia mengingatkan. Berikutnya ke Bu Hosia nih, yang terakhir. Di komponen lampiran ada 4. Nah, boleh dong sebutkan 4-4-nya. Semoga masih ingat Bu Hosia. Saya ingat. Yang pertama adalah lembar kerja peserta. Yang kedua bahan bacaan yang dipakai untuk guru dan peserta didik. Yang ketiga adalah glosarium kalau memang itu ada kata-kata yang sulit dipahami oleh siswa. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka. Gimana Bu Tias? Betul semua, nggih? Lengkap sekali, Bu. Alhamdulillah. Nggih, betul semua. Nggih. Jadi saya kira tidak ada masalah untuk ini, dan untuk modul ajar yang sudah dikerjakan Bapak Ibu, sudah dikumpulkan, barangkali bisa dilihat lagi kalau ada yang masih belum lengkap, boleh untuk dilengkapi lagi, diperbaiki lagi, kemudian diupload lagi tugasnya. Begitu nggih Bapak Ibu nggih? Iya, Pak. Nggih, terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi kah, Mas, atau masih ada yang dibingungkan dengan modul ajar? Sudah, Pak. Ampun, sudah jelas, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih. Demikian belajar kita hari ini, belajar bareng-bareng kita hari ini. Sebelum kita tutup, Bu Hosia, dipersilahkan sekali lagi untuk memimpin doa. Silakan Bu Hosia. Ya Pak Wahyu, untuk teman-teman semua, Bapak Ibu guru, untuk pembelajaran hari ini mulai awal sampai akhir, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita implementasikan. Dan sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Saya kembalikan lagi ke Pak Wahyu. Terima kasih Bu Hosia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Belajar bareng kita hari ini selesai, dan ada kegiatan asinkronus ya. Jangan lupa nanti bisa dicicil untuk besok. Terima kasih. Demikian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.